Oke, selamat pagi semuanya. Masih bersama saya Wan Cupak. Pagi yang cerah hari ini. Hari ini saya akan menginformasikan tentang peraturan tiket online Pelabuhan Bakauheni yang terbaru yang diberlakukan mulai tanggal 10 Agustus 2020. Oke, yang pertama adalah SPR tiket, yang kedua pengembalian uang jika kalian tidak jadi menyeberang, gimana caranya. Yang ketiga adalah pindah kendaraan. Misalkan kalian menyeberang dari kendaraan A, tahu-tahu nggak jadi nyebrang, tahu-tahu yang nyeberang kendaraan B, bisa dipindah. Yang keempat itu tempat pembelian tiket. Jadi di mana aja kalian bisa beli tiket jika kalian tidak punya HP Android. Yang kelima itu harga admin beli di pinggir jalan. Kan ada sih pos-pos pinggir jalan itu berapa sih kena biayanya jika kalian membeli di pinggir jalan. Yang keenam itu cetak struk tiket. Jadi kan itu kode booking yang kalian dapat setelah membeli. Cetaknya di mana? Ini saya akan jelaskan untuk cetak di eksekutif maupun reguler. Yang ketujuh adalah dermaga. Apa itu dermaga eksekutif dan apa itu dermaga reguler. Oke. Itu dulu. Yang pertama adalah expired ticket. Expired ticket itu intinya sih yang pertama itu adalah tiket Pelabuhan Bakauheni sama dengan tiket pesawat. Jika tiket expire, maka tiket angus yang pertama. Jadi intinya itu 5 jam sebelum berangkat kalian harus sudah beli tiket. Intinya itu 5 jam sebelum berangkat kalian harus sudah beli tiket. Jadi kalian datang, misalkan kalian kecepatan datangnya itu bisa dipakai itu 2 jam sebelum jam keberangkatan di aplikasi. Contohnya misalkan kalian beli jam 18.00, tapi kalian datang jam 16.00 sudah bisa masuk. Tapi sebelum jam 16.00 kalian tidak bisa masuk dan cetak tiket. Jadi intinya itu 2 jam sebelum jam yang kalian pilih di aplikasi, jam 18 tadi. Maka dari itu diperkirakan waktu dan diperkirakan waktunya sampai di pelabuhan jam berapa, dipastiin dan jangan sampai telat. Karena telat tiket hangus. Itu diwanti-wanti benar. Jadi sekarang sama kayak tiket pesawat. Jadi intinya kalau telat tiket hangus. Maka itu jangan sampai telat, diperkirakan. Jadi intinya adalah beli tiket 5 jam sebelum berangkat dan jangan sampai telat, sebenarnya intinya itu. Nanti untuk masalah datang kecepatan itu 2 jam bisa. Misalkan jam 18 kalian datangnya jam 16 itu sudah bisa masuk pelabuhan. Yang penting jangan sampai telat dan 5 jam sebelum keberangkatan harus sudah beli tiket. Itu yang tiket online sekarang. Itu bakal terus berlanjut. Yang kedua adalah pengembalian uang refund. Pengembalian uang refund itu 48 jam sebelum jam keberangkatan. Jadi jika kalian nggak jadi menyeberang dan mau dikembalikan uang itu 48 jam sebelum jam keberangkatan. Kalau mepet bisa hubungi 021 191 ditanyakan gimana penjelasan selanjutnya. Oke, untuk pindah kendaraan ya, untuk pindah kendaraan itu dari mobil. Misalkan saya bawa mobil tapi saya nggak jadi nyebrang, tapi mobil teman saya yang jadi nyebrang, itu 48 jam sebelum jam keberangkatan harus sudah diurus. Kalau kalian beli mepet bisa hubungi lagi 021 191. Oke. Untuk yang keempat, tempat pembelian tiket. Tempat pembelian tiket itu untuk yang nggak punya HP Android atau nggak punya ATM dan segala yang lain-lain, kalian bisa belinya di Alfa. Tinggal kasih saja KTP, sebutkan jam sampai di pelabuhannya jam berapa, nanti petugas di Alfa yang mengetikkan. Untuk jalan kaki, untuk mobil bisa kasih KTP sama STNK-nya. Jadi di Alfa yang bisa Indomaret belum bisa ya, yang bisa itu di Alfamaret. Jika kalian di sana disuruh masuk aplikasi, bisa tunjukin video saya yang ada di beranda yang gambar komputer. Nah itu
tunjukin aja itu, karena di seluruh Alpa bisa membeli tiket tanpa masuk aplikasi. Bisa kalian kasih KTP yang berjalan kaki, STNK untuk kendaraan, kasih, nanti bayar, kena admin itu kisaran 2.500. Jadi misalkan harga tiket dewasa untuk pejalan kaki reguler itu 19.500, jadi totalnya itu 22.000, sekitaran segitu. Jadi kena biaya adminnya biasanya itu 2.500. Oke, yang kelima, harga admin beli tiket di pinggir jalan. Jadi misalkan kalian nggak beli tiketnya di pinggir-pinggir jalan, misalkan biasanya 1 kilo sebelum pelabuhan itu Merak atau Bakauheni itu ada yang jual-jualan tiket di pinggir jalan, itu biasanya dia kena potongan itu. Untuk dia biaya admin transfer bank itu 3.000. Nah, untuk dia dia ngetiknya itu dia 2.000 sama jasa yang lainnya, jadi kenanya itu 5.000. Misalkan harga tiketnya itu 19.500 untuk yang reguler pejalan kaki kan, jadi kenanya itu dia pas 25.000. Jadi adminnya itu 5.500an lah, kisaran segitu. Kalau lebih dari 5.000 kena admin sama biayanya satu orangnya, mendingan kalian beli tempat lain, karena 1 kilo sebelum pelabuhan Merak atau Bakauheni banyak tempat beli tiket. Kalau nggak datang ke Alpa saja kalau lebih dari itu. Oke, untuk cetak stroke itu jika kalian sudah membeli tiket, sudah bayar, nanti dikirim email dari Perizi kan, sudah bayar transfer bank, m-banking, atau beli di Alpa, bayar di Alpa, itu kan dapat stroke barcode. Nah, datang kalau yang pejalan kaki untuk penumpang reguler itu datang aja ke loket reguler, nanti dibantu sama petugas di sana, asalkan lu sudah membawa tiket. Untuk kendaraan masuk saja ke loket kendaraan. Untuk eksekutif, dia untuk di pelabuhan Bakauheni jalurnya sebelah kiri. Jadi di tempat loket mobil itu dia jalurnya sebelah kiri. Kalau yang loket gedung yang pejalan kaki untuk eksekutif itu cetak struknya di gedung eksekutif. Kalau di pelabuhan Bakauheni Dermaga 7, kalau eksekutif pelabuhan Merak itu Dermaga 6. Jadi untuk jalan kaki eksekutif cetak struknya di gedung dermaga eksekutif. Oke. Untuk perbedaan dermaga eksekutif dengan reguler. Untuk dermaga eksekutif itu perjalanannya 1 jam. Jadi misalkan jadwal berangkatnya di pelabuhan Bakauheni misalkan jam 11, jam 12 sudah nyampe pelabuhan pelabuhan Merak, Jadi kalian misalnya jadwal berangkatnya jam 11 dari Bakauheni, jam 12 sudah sampai di Merak. Untuk reguler sendiri dia bervariasi ya. Kalau reguler sendiri antara 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan. Misalkan berangkat jam 12, jam 14.30 atau jam 15 baru sampai di pelabuhan Merak. Jadi satu, beda waktu ya, waktu lebih cepat. Yang kedua itu fasilitas. Untuk dermaga eksekutif masuk kapal itu fasilitasnya itu lengkap dan gratis. Tinggal masuk, duduk, sudah dipersiapkan semuanya. Tempat duduk segala macam bersih, nyaman, rapi, toilet segala macam itu sudah bagus, rapi. Dan untuk reguler itu ada beberapa kapal ya, tapi nggak semua kapal sih. Ada beberapa kapal yang perbedaan antara tempat duduknya itu antara ekonomi. Jadi ada yang masuk ruang VIP itu bayar gitu, jadi beda. Tempat duduk itu ada ruangan khusus, ruang tertentu biasanya bayar, tapi nggak semua kapal, ada yang gratis juga. Terus di sana itu misalkan kalian mau istirahat itu nanti
ada penyewaan bantal segala macam, tapi nggak semua kapal sih, ada juga yang seluruh kapalnya di reguler itu gratis, cuma ada berapa yang bayar juga. Jadi jika kalian menyeberang, saya sarankan tetap walaupun sedikit lebih mahal tapi nyaman gitu loh. Jika kalian di perjalanan istirahat itu untuk di eksekutif nyaman, cuma harganya lebih mahal. Tapi untuk reguler itu, tapi kalau kalian dapat di reguler kapal yang bagus juga nyaman, tergantung kalian dapat kapalnya yang kayak mana. Oke, itu aja informasinya. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di channel saya ini lengkap semua, ada pembelian tiket untuk pembayaran M-Banking, ATM, bahkan M-Banking BCA juga ada tempat saya untuk tutorialnya. ATM BCA semua lengkap, tinggal kalian cari aja di playlist saya itu pembelian tiket cara gimana, atau di pinggir jalan kalian mau beli di mana lokasinya ada semua, tinggal cari aja. Terima kasih, selamat pagi, saya mau istirahat, sampai jumpa lagi.